Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami diskusikan, yakni mengenai penentuan internal rate of return dengan metode numerik Newton-Raphson pada studi kasus pengkreditan motor Yamaha Aerox Connected. Dan perkenalkan kami, yakni saya sendiri Aliana Istiasnani dengan NPM 220070 serta rekan saya yakni Farista NPM 220088. Nah, berikut adalah nama kami serta di sini ada table of contents atau apa aja yang kita bahas. Yang pertama ada teori, yakni tentang pemaparan singkat teori terkait. Yang kedua studi kasus, yang yaitu pengkreditan oleh perusahaan leasing auto. Yang ketiga ya ada metode, yakni metode penyelesaiannya. Yang keempat ada atau hasil perhitungan. Yang kelima bahasan, yakni analisis dari hasil perhitungannya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada teori. Yang pertama metode Newton atau metode Newton-Raphson itu merupakan salah satu metode analisis numerik yang memberikan nilai masukan yang berbeda dengan metode lain seperti Pearson Dirac-Levas berbeda karena Newton-Raphson ini hanya terdapat satu nilai masukan dan proses iterasinya tergolong lebih cepat dibandingkan dengan metode sebelumnya. Di mana yang pertama dalam menggunakan metode Newton-Raphson ini bisa dimulai dengan mendefinisikan suatu fungsi fx untuk bilangan real x, kemudian dicari turunannya f absen x, kemudian dengan memulai menggunakan tebakan nilai awal atau bisa disebut x pangkat 0. Nah, setelah itu akan dilakukan iterasi berulang berdasarkan x pangkat i-nya. Nah, di mana iterasinya itu akan berhenti ketika nilai kekonvergenannya sama dengan 0. Kemudian ada internal rate of return, itu ada tingkat keuntungan atau tingkat suku bunga dari suatu kegiatan investasi dalam jangka waktu tertentu, yang dimana nilai IRR ini harus lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan terkait yang melakukan investasi tersebut. IRR ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari suku bunga ketika nilai NPV-nya sama dengan 0, di mana informasi yang dihasilkan pada metode IRR berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow suatu usaha dalam mengembalikan modal investasi yang diterjemahkan ke dalam bentuk persen periode waktu yang ditentukan dalam besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian ada fungsi polinomial atau bisa ditujukan dengan suku banyak, yaitu suatu bentuk aljabar matematika berupa penjumlahan atau pengurangan dari suatu suku monomial maupun lebih dengan pangkat variabelnya berupa bilangan bulat dan tidak negatif. Lalu yang terakhir ada present value. Present value itu adalah konsep yang menjelaskan jika nilai uang di masa sekarang lebih besar dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang meskipun besar nominalnya sama persis. Jadi present value itu berguna untuk mengukur tingkat pengembalian dari sebuah proyek atau investasi oleh investor oleh perusahaan. Dan rumus dari present value itu adalah investasi dengan diskon rate atau tingkat diskonto lebih rendah akan punya nilai PV yang lebih besar. Dan ada yang kedua yakni studi kasus. Next. Di sini kita mengangkat studi kasus tentang perusahaan leasing auto menawarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox Connected STD kepada nasabah dengan harga jual sebesar 27.420.000. Nasabah mengambil pengkreditan yang berjangka 1 tahun dan dalam setahun membayar cicilan 1 kali setiap bulan. Nasabah membayar uang muka 25% sebesar 6.860.000 dengan cicilan 1.790.000 per bulan. Sehingga jumlah pinjaman yaitu 12 kali 1 atau bisa dihitung dengan 1.790.000 dan jumlahnya yakni 21.480.000. Dengan menggunakan metode numerik Newton-Raphson akan ditentukan nilai internal rate of return dari pengkreditan motor tersebut. Yang ketiga ada metode.
Nah, di sini kita membentuk persamaan pengeluaran kas awal pada perusahaan dengan persamaan rumus internal rate of return. Di sini ada contohnya. Setelah itu, yang kedua itu menggunakan bantuan fungsi polinomial untuk menentukan fungsi dari studi kasus. Seperti yang ada di contoh. Selanjutnya, menentukan turunan pertama f aksen x dari fungsi fx tadi kasus. Selanjutnya ada mengambil asumsi awal dari x atau nilai internal of return, misalnya tebakan awal, dengan bantuan software Grapmatica berdasarkan persamaan fungsi tadi kasus yang didapatkan. Yang kelima ada menentukan nilai present value atau jumlah investasi pada awal tahun pertama berdasarkan nilai X yang didapat. Nah, ini ada rumusnya. Selanjutnya yang keenam yaitu mengulang langkah kelima sampai diperoleh hasil yang konvergen. Iterasi akan berhenti ketika di sini ada rumusnya yang diawali dengan D lebih kecil dari sigma bagi sigma sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8. Selanjutnya hasil. Nah, untuk mencari nilai IRR dari besar tingkat keuntungan perusahaan leasing auto ini, dengan penawaran motor Yamaha Aerox dan STD-nya, menggunakan metode Newton-Raphson, pertama kita bisa membentuk pengeluaran kas awal dulu pada perusahaan ke dalam persamaan IRR itu sendiri, sehingga dihasilkan 20,56x min 0,92. Jadi, karena diketahui harga jual produk 27.420.000, itu kita jadikan sebagai koefisien X-nya, XI-nya yaitu 27,42. Kemudian karena tadi nasabah memberikan uang muka 6.860.000, jadi di situ kita masukkan banyak 6,86 ditambah dengan 21,480 juta itu jumlah pinjamannya dibagi dengan 1 plus X. Nah, setelah diketahui, karena tadi belum berbentuk fungsi, bisa kita menjadi fungsi terlebih dahulu menggunakan kriteria dari fungsi polinomial. Jadi fx-nya 20,56x min 0,92. Kita cari turunannya yaitu f aksen x sama dengan 20,56. Nah, karena tadi tebakan awalnya belum ditentukan, maka kita bisa menentukan tebakan awal dengan bantuan software Grapmatica. Di mana tadi karena diketahui fx-nya 20,56x min 0,92, dengan kata lain, kita ubah menjadi y sama dengan 22, sekian x min 1. Kemudian kita buat grafik melalui software Grapmatica, didapatkan dengan koefisien y yang sama dengan 0, kita dapatkan x-nya 0,604. Nah, x 0,04 ini adalah nilai tebakan awalnya. Setelah itu, kita masukkan nilai tebakan awalnya ke dalam persamaan dari present value menjadi XI sama dengan X pangkat 0 min Fx per F aksen X. Hasilnya 0,0447470817. Nah, kemudian kita cari koefisien D-nya, yaitu sama dengan 4,7470817 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita lakukan iterasi sesuai dengan penggunaan metode Newton-Raphson berdasarkan X yang telah diketahui sampai kita dapatkan nilai kekonvergenannya atau nilai D-nya sama dengan 0. Nah, di sini adalah tabel hasil iterasi tadi. Jadi dapat diketahui bahwa fungsi mengalami 2 kali iterasi dengan nilai IRR-nya 0,0447470817 dan nilai absolute error-nya untuk konvergennya sebesar 0. Kemudian pembahasan. Jadi berdasarkan perhitungan tadi kita dapatkan nilai IRR-nya sebesar 0,0447470817. Kita jadikan persen menjadi 4,47%. Karena nilai absolute error-nya untuk konvergennya sebesar 0, artinya perhitungannya sudah benar dan akurat, sehingga diketahui tingkat efisiensi dari keuntungan perusahaan leasing auto atas pengkreditan motor Yamaha Aerox Sonata STD dengan jangka waktu kredit 1 tahun, dan data yang telah kita kumpulkan tadi yaitu sebesar 4,47%. Jadi dapat disimpulkan pengkreditan tersebut layak dilakukan
karena nilai IRR-nya lebih besar daripada tebakan awal, yaitu 4,47%, lebih besar daripada 4%, dan selisihnya 0,47%. Dan di sini ada kesimpulannya, yakni untuk menyelesaikan suatu fungsi atau akar-akar persamaan menggunakan metode Newton-Raphson adalah dengan menentukan turunan pertama dari suatu fungsi, kemudian persamaan diselesaikan berdasarkan tebakan awal. Langkah tersebut diulang-ulang sampai didapatkan nilai kekonvergenannya sama dengan 0 untuk menentukan internal rate of return atau IRR dari suatu investasi menggunakan metode Newton-Raphson dapat dengan mengubahnya menjadi fungsi polinomial. Kemudian nilai IRR didapatkan saat kekonvergenan sama dengan 0. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui IRR atau internal rate of return dari pengkreditan motor yang Aerox Connected STD yaitu sebesar 4,47% dengan tebakan awal 4,0%. Hal tersebut berarti investasi atau pengkreditan layak dilakukan dan dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena nilai IRR-nya lebih besar daripada tebakan awalnya. Berikut tadi adalah pembahasan yang telah kami jabarkan tentang IRR ataupun metode-metode untuk menentukan atau memecahkan studi kasus yang kita angkat. Dan terima kasih apabila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.